Akan mendengar bacaan dari kitab Nabi Yehezkiel bab 37 ayat 12 sampai 14. Lalu bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 8 sampai 11. Dan Injil yang panjang dari Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 tentang kisah kebangkitan Lazarus. Jadi Tuhan Yesus mendengar Lazarus sakit tetapi sengaja menunda datang. Nah, pada saat Tuhan Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah mati 4 hari. Dan Marta, saudara Lazarus, menyatakan imannya, "Tuhan, kalau Engkau ada di sini, pasti saudaraku nggak akan mati." Tapi Yesus menjawab, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ini adalah ayat yang sangat kuat dan sering kita dengar dalam misa-misa Requiem. Lalu dikatakan Tuhan Yesus menangis, pergi ke kubur Lazarus, memerintahkan batu digulingkan, sementara banyak orang mengatakan, "Tuhan, dia sudah bau, sudah 4 hari dia mati." Tapi Tuhan Yesus memilih untuk tidak mendengarkan kata-kata orang itu, menggulingkan batu kubur, berdoa kepada Bapa di surga, lalu berseru, "Lazarus keluarlah." Lazarus bangkit dan lalu banyak orang percaya kepada Yesus. Kita bahas satu-satu yuk. Ternyata 3 bacaan hari ini berhubungan satu sama lain. Nah, kalau teman-teman memperhatikan Yehezkiel bab 37 ayat 12 sampai 14, bacaan yang pertama, teman-teman akan melihat nubuat tentang lembah tulang belulang yang kering. Simbol bangsa Israel yang sudah mati dalam pembuangan Babel. Ayat 12 bicara tentang Tuhan yang akan membuka kubur-kubur yang isinya tulang belulang itu. Ini bukan sekedar metafora politik ya, tetapi ini tindakan ilahi yang radikal. Allah sendiri yang akan menghidupkan dengan rohnya, dengan ruahnya. Jadi dikatakan tulang-tulang itu menerima roh Allah kembali, ruah. Ruah itu nafas. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 17, engkau akan mendengar batu tanah yang dihembuskan dengan ruah Allah lalu menjadi hidup. Jadi bacaan pertama ini seperti mengingatkan kita akan iman Kristiani tentang akhir zaman. Tentang saat di mana Tuhan berkuasa menunjukkan pada kita bahwa Dia sepenuhnya berkuasa atas kematian, atas maut. Dan kuasanya ini tidak bergantung pada pertama usaha manusia. Usaha manusia tetap penting untuk mengusahakan hidup baik. Tetapi sekali lagi kuasa Tuhan itu lebih berdaya. Berdaya mengalahkan maut. Bacaan pertama itu sudah memberi apa ya? Memberi pada kita insight untuk masuk dalam misteri Paskah yang semakin dekat. Nah, kemudian lebih lanjut dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 8 sampai 11, Santo Paulus dengan cantik bermain kata ini. Santo Paulus menghubungkan roh dengan kebangkitan. Nah, beliau membedakan hidup dalam daging, hidup dalam orientasi dosa, versus hidup dalam roh. Dan roh yang akan membangkitkan Yesus akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Bukan hanya bukan hanya menghidupkan jiwa, tapi dikatakan di sana kata yang dipakai sarx, kata Yunani ya. Sarx itu daging, tubuh, ketubuhan ini. Jadi tubuh kita yang fana ini nanti akan dihidupkan kembali oleh roh Yesus yang bangkit. Kita lihat hubungan dengan bacaan pertama tadi. Kalau bacaan pertama tadi Allah menghidupkan tulang belulang dengan nafasnya, bacaan kedua dieksplisitkan lagi bahwa roh itu adalah roh Yesus yang bangkit. Dan inilah janji Paskah yang kita imani. Janji Paskah itu mengatakan bahwa kematian fisik ini bukan akhir segala-galanya.
saat kita terbaring di peti mati nanti itu bukan akhir dari segala-galanya, itu adalah pintu baru untuk satu hidup yang kekal bersama Allah. Karena Roh Kristus sudah masuk ke dalam diri kita, bahkan pada saat kita masih hidup di dunia ini. Luar biasa ya. Nah, dan nanti kuasa atas maut ini dalam Injil Yohanes bab 11, wah ditampilkan dengan begitu luar biasa. Kalau Anda perhatikan, Yesus banyak melakukan mujizat penyembuhan, pengusiran setan, kemudian kuasa atas alam, badai menjadi tenang, ya toh. Tapi satu yang paling menggetarkan justru terjadi di Yohanes bab 11 ini. Ini adalah salah satu klimaks dalam tanda-tanda Yesus di Injil Yohanes. Kemuliaan salib yang menjadi tanda terakhirnya didahului dengan kuasa Yesus atas kematian itu. Dan di sini Santo Yohanes seperti bermain-main dengan kejadian seputar kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Coba lihat. Misalnya dalam kisah Lazarus di bab 11 ini, teman-teman mungkin bertanya ya, kok Tuhan Yesus sengaja nggak bergegas pergi menyembuhkan? Apakah sungguh Tuhan Yesus tidak peduli? Bukan. Tuhan Yesus menunda pergi karena ini adalah bagian dari pedagogi ilahi, bagian dari caranya untuk menunjukkan kepada kita manusia bahwa Dia sungguh berkuasa atas kematian. Dan kemuliaan Allah itu tampak lebih jelas lewat kematian Lazarus. Jadi menarik ini. Dikatakan bahwa Lazarus mati benar-benar mati. Dikatakan waktunya 4 hari. Dikatakan di ayat 39 ada bau mayat. Untuk menunjukkan bahwa dalam kondisi kematian mutlak seperti ini, bukan kematian yang mengada-ngada, bukan mati suri, tapi kematian total, tidak menghalangi kuasa kemuliaan Tuhan, justru mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah. Ini satu hal yang penting ya. Kalau Anda membaca dialog Tuhan Yesus di ayat 21 sampai 27 dengan Marta, Marta itu percaya akan kebangkitan akhir zaman. Ini ajaran Yahudi yang standar. Tetapi Yesus bukan hanya menggeser, dia menekankan beda ajaran Yahudi dengan ajaran dia. Dia mengatakan, ya Marta, kau boleh saja percaya bahwa eh, semua orang akan bangkit pada akhir zaman, tapi kau jangan lupa, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, bagi Anda yang sudah beberapa kali lihat pengajaran Romo, pasti Anda kenal formula ego eimi, ya kan? Ini formula khas dalam kitab suci yang menunjukkan pewahyuan keilahian. Kalau engkau baca Injil Yohanes, beberapa kali Tuhan mengatakan, akulah dia, ego eimi, akulah roti hidup. Kepada wanita di Samaria, akulah dia, sumber air yang hidup. Lalu sekarang kepada Marta, Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ini statement ilahi. Ini statement yang menunjukkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh Mesias yang menguasai kematian dan kebangkitan. Jadi klaim mesianik ini menunjukkan bahwa bukan hanya Yesus memberi hidup, tapi dia itulah hidup sendiri. Dia itulah roh yang dihembuskan. Dia itulah roh yang membangkitkan tulang-tulang. Dan dia itulah hidup. Maka iman Marta, ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias, adalah model respon yang membuka mata orang. Jadi kalau kita betul-betul bisa melihat fenomena kematian fisik dalam terang iman Kristiani, mestinya kita nggak takut loh. Kita justru mempersiapkan kematian dengan cantik, kita justru mempersiapkan akhir hidup kita dengan cemerlang, kita justru
bersiap dalam hidup yang fana ini untuk memuliakan Allah senantiasa sehingga by the end kita akan bicara, "Aku percaya Engkaulah Mesias yang hidup." Maka semoga pergumulan kita setiap saat ya teman-teman ya, untuk menyadari bahwa kematian itu bukan akhir segala-galanya, membuat kita itu lebih siap justru ya, untuk hidup selalu menyertakan Tuhan. Rohnya lebih dulu hidup di dalam diri kita. Bahkan ketika kita masih hidup di dunia yang fana ini, rohnya memampukan kita untuk hidup dengan keutamaan-keutamaan moral. Untuk punya relasi yang mendalam dengan Allah sendiri. Dan apa dikatakan ya, Tuhan Yesus juga menangis ya, respon yang sangat manusiawi, respon yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus menangis bukan karena lemah, tetapi karena solidaritas manusiawinya dan juga rasa murkanya atas kematian sebagai akibat dari dosa. Ini yang sering disebut para ahli sebagai divine emotion itu ya, emosi ilahi. Jadi seperti Allah begitu cinta pada manusia sehingga tidak inginkan manusia binasa. Dan itu sebabnya dia mengutus Sang Sabda, putranya, lahir dalam bentuk manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dalam solidaritas dengan hati manusiawi. Dia mencintai kita dengan hati manusiawi dan dia bersedih. Dia tunjukkan itu hati manusiawinya. Ketika Lazarus mati, dia bukan hanya menangisi Lazarus, tetapi Allah menangisi dosa-dosa kita yang menyebabkan kematian fisik. Dan itu sebabnya Yesus rindu mematahkan kematian dengan cara memberi nyawanya sebagai tebusan atas dosa kita. Isn't it beautiful? Dan yang menarik adalah ketika Tuhan sudah membangkitkan Lazarus, tidak lama kemudian giliran dia yang dimatikan oleh dosa-dosa kita. Jadi Santo Yohanes seperti bermain dengan timeline. Kalau di bab 11 Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dan banyak orang percaya kepadanya sebagai Mesias, nanti di bab 18, 19 masuk kisah sengsara, Santo Yohanes akan mengarahkan kita bahwa Yesus yang sama, yang berkuasa atas kematian, yang berkuasa atas kebangkitan itu, akan menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa dengan tunduk pada kematian itu. Lalu bangkit karena cinta tidak bisa dikungkung di dalam kubur. Nah, bacaan-bacaan hari ini mengarahkan kita ke pekan suci ya. Lazarus dibangkitkan, tapi nanti Tuhan Yesus sendiri akan masuk untuk membuka kubur kita, membangkitkan tulang-tulang kedosaan kita dengan memberi kita roh yang baru. Maka di masa Prapaskah ini, kalau kita belajar mati terhadap dosa lewat puasa, pantang, tobat, agar roh menghidupkan kita, maka pertanyaan pertanyaan Yesus kepada Marta menjadi sangat relevan. Apakah engkau percaya akan hal ini? Kita bayangkan ya, kalau kita jadi Marta, kita berdiri di depan kubur saudaranya yang sangat ia kasihi, masih dengan mata yang basah oleh air mata. Dia berhadapan dengan kematian yang nanar, kematian yang mengeluarkan bau, kematian yang menghancurkan tubuh. Dia berhadapan dengan itu. Dan Tuhan menantang Marta. Apakah engkau percaya bahwa aku Mesias? Apakah engkau percaya bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Seringkali bukan dalam hidup kita teman-teman, kita ditantang Tuhan justru di depan kematian-kematian kecil hidup kita kan. Di tengah kubur pribadi hidup kita, di tengah kesedihan, keputusasaan, masalah yang tampaknya tidak ada jalan keluar, di tengah kungkungan dosa, di tengah situasi-situasi yang tidak ideal, kita ditanya oleh Tuhan, percayakah engkau bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup? Kau mau jawab apa? Apakah kamu
Mau tetap berfokus pada kuburan itu atau kamu memilih seperti Lazarus, mendengar namanya dipanggil oleh Tuhan yang mengasihi dia, memilih melepas ikatan kain kafan, memilih berjalan keluar dari kuburnya? Maka ayo toh, serahkan kematian-kematian kecil yang kita alami ya, hubungan yang rusak, ketakutan, kecemasan tak beralasan, usaha yang bangkrut, sakit penyakit yang tidak selesai, dosa yang berulang-ulang. Serahkan semua kematian-kematian kecil dalam hidupmu pada Yesus. Percayalah bahwa Dia sungguh kebangkitan. Bukan hanya nanti di akhir zaman, tapi saat ini. Sekarang ini melalui rohnya yang kau terima dalam sakramen baptis. Engkau punya daya untuk hidup kembali penuh harapan. Dan ini adalah persiapan untuk merayakan Paskah yang lebih serius. Semoga renungan ini memberkati engkau teman-teman, bagikan kepada banyak orang kalau membantu. Dan besok hari Minggu mari kita siapkan batin kita untuk benar-benar masuk dalam misteri kehidupan, kematian, dan terutama kebangkitan. Jangan menyerah pada kuburmu karena kadang-kadang Tuhan bertanya di tengah situasi kuburan hidupmu itu. Apakah engkau sungguh percaya, akulah hidup dan kebangkitan? Semoga kau berani menjawab, ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias yang hidup. Saya Romo Koko memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, menyambung khotbah Romo Edi soal sakratul maut, Tuhan Yesus sudah semakin sadar bahwa dia akan masuk pada minggu sengsaranya. Maka bacaan-bacaan kitab suci mulai dari minggu lalu, sekarang, dan nanti ke depan juga akan banyak tentang hal itu. Saya mencoba bertanya kepada AI, apa ciri-ciri orang yang akan meninggal dunia? Saya tanya. Dan ternyata jawabannya menarik, dan itu ada di dalam diri teman-teman saya di belakang ini. Pertama, lebih banyak tidur dan sulit dibangunkan. Nofrin sedang begitu ya. Di hari-hari ini tidur terus. Kalau diketok kamarnya dibangunkan itu kayaknya tarsok-tarsok, bahaya ya. Dua, penurunan nafsu makan dan minum. Romo Sylvester Nong mulai kurang makan. Tiga, kebingungan dan halusinasi, sering berbicara sendiri dengan sosok yang tidak ada. Romo Sil, saya lihat sering bicara dengan kura-kura. Kita lihat dari jauh, ngapain Romo ini ya, suka bicara dengan yang tidak kelihatan. Dan yang keempat ini Romo Edi, perubahan perilaku. Yang tadinya ceria, yang tadinya sering bersosialisasi, lalu mulai menarik diri di kamar terus, tidak suka bersosialisasi dan ingin menyelesaikan urusan pribadinya. Ya mungkin dia ingin menyelesaikan studi S3-nya kemarin itu ya, sehingga dia memutus sosialisasi, dia masuk kamar. Saudara-saudari, mungkin sedikit atau banyak kita suka batin ya, Tuhan, aku hidupku sampai kapan ya. Khususnya yang sudah berambut putih ini, sudah meninggalkan dunia hitam ya. Tetapi bagi saya, kita harus lihat ini sebagai proses kehidupan yang tidak bisa kita sangkal. Sabtu pagi kemarin ketika Idul Fitri hari pertama, saya nyetir ke pemakaman ibu dan bapak saya ke Tangerang ya. Pemakaman Katolik sepi, tapi pemakaman Muslim, pemakaman Islam, saudara-saudari kita yang merayakan Idul Fitri, mereka pulang sholat id lalu pergi ke makam orang tuanya, leluhurnya, nyekar dan sebagainya.
Lalu saya nyekar ke ibu saya, ngelihat ada botol Yakult. Yakult, oh ada kakak saya datang. Terus ke makam bapak saya, ada rokok tertancap. Abang saya datang, ya, itu tanda-tandanya, ya. Tapi saya lihat makam yang lain kering kerontang, tidak terurus, ya, tidak ada rumputnya, tidak ada bunga, ya, tidak bersih lah, ya. Tapi ada juga yang datang dengan begitu detail, membersihkan, mencabut ilalang-ilalang, rumput-rumput kecil, pasir, batu yang bikin berantakan pemakaman, lalu dibersihkan oleh keluarga itu. Lalu saya ke pemakamannya Romo Hadiwijoyo, Romo Suherman, Romo Frans Doy, Romo Pranoto, Romo Bambang Wiryo, Romo Anto, ya, Romo Suto, lalu juga Romo Wianto, ya. Saya cuma batin begini, ini romo-romo yang hebat pada zamannya, ya. Mereka ada yang pintar-pintar sekolah di luar negeri, ada yang bangun gereja di sana sini, ada merintis orkestra musik, ya, dan luar biasa. Tapi mungkin lama-lama juga mereka dilupakan orang, ya. Mungkin generasi berikut sudah nggak kenal lagi romo-romo itu romo-romo siapa, ya. Maka saya mulai merasa mungkin harus belajar kayak gitu, ya, bahwa suatu saat mungkin kita akan ada di situ dan dilupakan orang. Sehebat-hebatnya kita, ya, belum lama ada peristiwa tokoh paling kaya se-Indonesia meninggal dunia, ya. Saudara kita Bapak Michael Bambang, juara bridge, ya, meninggal dunia, ya. Lalu juga wakil presiden kita yang keberapa itu, ya, Bapak Tri Sutrisno juga meninggal dunia. Bagi saya pada akhirnya sehebat apapun orang, pada akhirnya akan masuk dalam kematian, dan suka nggak suka lambat laun akan dilupakan orang. Walaupun Romo Edi pendidikannya S3, menjadi orang paling pintar di Ruteng misalnya, ya, suatu saat masuk ke kuburan, ya, dilupakan orang juga. Romo Yus, wah, opera komedi Samadi diundang ke sana kemari, suatu saat juga akan dilupakan orang. Sehebat apapun orang, atau mungkin kita orang biasa pun akan dilupakan. Sekaya apapun kita atau semiskin apapun kita, itu juga akan dilupakan orang. Seterkenal apapun kita atau sama sekali kita tidak dikenal, bukan siapa-siapa, suatu saat kita akan juga masuk dalam kematian dan dilupakan orang. Maka buat saya, inilah hakikat kematian yang mungkin harus mulai kita renungkan dalam hidup, ya. Kita akan masuki bentar minggu depan, minggu sengsara, lalu kita akan masuk pada proses kematian Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa, orang beriman percaya pada kebangkitan. Maka inilah yang mau terus diwartakan. Walaupun kebangkitan yang kita pikirkan belum tentu sama dengan kebangkitan yang nantinya akan terjadi, ya. Belum lama saya diundang membongkar kuburan. Jadi seorang oma meninggal, lalu opanya udah meninggal lama, ya. Lalu makam opanya mau dibongkar, mau disatukan oleh anak-anak cucunya dengan jenazah oma. Lalu akan dipindah ke San Diego. Ini di Pondok Rangon waktu itu, ya. Kita bongkar, kita gali. Lalu anak cucu bersama saya di pemakaman itu melihat barang-barang apa saja yang ada di situ, di dalam makam, di sekitar jenazah. Tulang belulang itu, tulang belulang semua sudah tinggal tulang-tulang saja, benda-benda lain sudah remuk dimakan rayap dan seterusnya. Tapi lalu ada beberapa barang yang masih ada bekasnya. Ada baju kain yang begitu bagus, tapi kok belum
hancur. Oh, ini baju kesukaan papa. Lalu juga ada cangkir. Oh, ini cangkir waktu dulu opa papa suka ngopi katanya. Maka ketika meninggal dunia dimasukkan cangkir itu ke dalam peti. Saya jadi terinspirasi. Romo Edi kan suka ngopi ya. Nanti saya akan masukkan cangkir yang di Samadi yang suka Romo Edi ngopi itu, saya masukkan ke petinya Romo Edi. Tapi pertanyaannya, apakah kita di surga nanti, kebangkitan nanti, kita perlu minum kopi? Apakah kita perlu pakai baju yang kita suka di sini? Enggak sama sekali. Apakah kita perlu rumah? Apakah kita perlu disatukan dengan orang yang kita sayang? Opa sama oma dimasukkan ke dalam satu lubang liang lahat, lalu harapannya nanti di sana mereka hidup bersama. Apakah kayak gitu ya? Kalau nanti kehidupan abadi kayak gitu, terus saya sama siapa? Masa sama dia lagi? Udah di sini sama lanangan ya kan, di sana kok sama lelaki juga. Apakah begitu? Saya ketemu Romosil lagi, ketemu si Noprin lagi. Aduh, ini kan bikin susah saya lagi nanti kalau saya begitu. Mungkin apa yang kita pikirkan begitu, karena apa? Otak kita mampunya cuma berpikir kayak gitu. Padahal Rasul Paulus mengatakan kita akan menggunakan tubuh lain yang lebih sempurna daripada yang sekarang ini, ya. Tubuh rohani kita jauh lebih sempurna daripada tubuh kita yang sekarang. Maka yang sekarang ini cantik ya, jangan GR nanti di surga cantiknya kan kayak gini, belum tentu. Yang wajahnya juga pas-pasan ya, jangan kecil hati nanti di surga wajahnya jelek kayak sekarang gitu, belum tentu. Kita akan menggunakan tubuh yang lain ya. Maka kebangkitan yang kita pikirkan belum tentu sama. Maka itulah suatu misteri yang harus kita persiapkan dari sekarang. Yang paling penting hidup baik dari sekarang ya. Kita melakukan hal-hal baik dan menolong orang, banyak berdoa, itu akan memberikan rahmat dan berkat kehidupan abadi buat kita semua. Itu inspirasi dari saya.